apa itu ice breaking itu belum tahu kayak mana caranya. Iya udah. Kalau Oh ya udah. aku udah bisa aja dulu. Baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Kang. Ya, apa kabar hari ini? Sehat, Sehat, Pak. luar Pak. biasa. Luar biasa. Oke, baik, Luar nampak biasa. dari wajah-wajahnya penuh semangat ini ya. Iya, Jadi Pak. sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami atas kesediaan dan hadir pada kegiatan ini gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita itu akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya untuk anak-anak kami sudah pernah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Ya, jadi bimbingan kelompok ini ya bertujuan untuk membantu individu ya guna memperoleh informasi, pengalaman ataupun pengetahuan dari kita semua sebagai bahan pertimbangan untuk menemukan solusi, gitu ya. Nah, jadi pada saat kegiatan bimbingan kelompok ini, Bapak harapkan anak-anak kami semua itu bisa aktif ya dalam kegiatan bimbingan kelompok kita. Nah, kemudian juga terbuka untuk mengemukakan pendapat atau memberi masukan atau mencurahkan isi hatinya dan sebagainya. Nah, di samping itu juga ya dalam kegiatan bimbingan kelompok kita ini itu kita harus menerapkan yang namanya norma-norma ya. Jadi dalam kegiatan kita ini apapun itu jangan sampai ada yang bertentangan norma. Contoh seperti norma agama, adat, kesopanan, gitu kan. Oke, nah itu tadi untuk tujuan bimbingan kelompok. Ya. Nah, kira-kira dari penjelasan Bapak tadi yang saya sampaikan mengenai peran dari anak-anak kami dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, apa sudah paham semua masing-masing untuk peran yang akan kita laksanakan bersama-sama dalam kegiatan ini? Udah, Pak. Udah ya, kalau misalnya belum ada yang dipahami bisa ditanyakan kembali gitu ya. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. sebelum kita memasuki kegiatan bimbingan kelompok kita untuk mencarikan suasana biar lebih semangat, oke, kita bisa mengikuti ice breaking terlebih dahulu, ya kan? Nah, jadi ice breaking ini berupa game. Nama gamenya adalah tepuk 1 2 3 ya, tepuk 1 2 3 biar saya contohkan ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti Bapak bilang tepuk 1 ya, tepuk 1, tepuknya seperti ini. Kan? Nah, kemudian tepuk 2. Gitu, ada tambahannya ya. Kemudian tepuk 3. Oke. Nah, jadi kalau tepuk 1 2 3 digabungkan semua. Bisa ya? Kita mulai anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, oke. Kurang semangat. Kita coba sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1 2 3. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, oke, karena sudah kita melaksanakan game, sebelum kita masuk ke topik inti ya dalam kegiatan kita ini, Bapak ingin memastikan kembali kepada anak-anak kami perihal peran masing-masing dari anak-anak kami dalam melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi, Bapak sangat berharap dalam kegiatan bimbingan kelompok kita ini, ya, anak-anak kami berperan dalam arti aktif, ya, terbuka, sukarela dalam mengutarakan pendapatnya supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, ya. Oke, nah, untuk kegiatan ataupun topik yang kita bahas hari ini adalah tentang manajemen waktu, ya anak-anak. Nah,
Coba saya minta dulu pendapat dari anak-anak kami, kira-kira siapa yang bisa atau apa itu kira-kira pengertian dari manajemen waktu. Yuk, dipersilakan. Saya Pak, Ya, silakan Maya. manajemen waktu itu Pak, bagaimana kita mengatur waktu sesuai kemampuan kita, sesuai yang kita bisa, untuk sesuai tujuan kita Pak. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih Maya. Yang lain? Saya Pak, Ya, silakan Roida. hampir sama juga sih Pak. Jadi intinya bahwa manajemen waktu itu kita dapat mengelola ataupun mengatur waktu kita semaksimal mungkin agar waktu kita tidak terbuang percuma atau sia-sia gitu Pak kira-kira. Baik, bagus sekali. Terima kasih Roida. Nah, itu Ya, tadi kedua teman kita sudah mengutarakan pengertian manajemen waktu. Nah, kira-kira tujuan kita memanajemen waktu ini apa? Coba anak-anak kami yang lain, kira-kira apa tujuannya? Boleh lagi Pak? Ya, Saya, Maya, Pak. silakan. Ya, Saya, Agustinus Pak. sebentar ya. Oke. Tujuannya Pak supaya semuanya lebih teratur, lebih terarah Pak, apa yang mau kita lakukan supaya jelas aturannya. Gitu Pak. Oke, bagus sekali. Terima kasih Maya. Agustinus? Ya, Pak, menurut saya itu Pak, untuk tujuannya memanajemen waktu itu Pak, kita membuat sikap disiplin Pak, supaya tugas-tugas kita itu siap tepat waktu Pak. Siap tepat waktu. Bagus sekali, Agustinus. Oke, yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Dewi. Manajemen waktu dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu, Pak. Sama seperti yang dibilang Agustinus. Ya, jadi dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi Eri kira-kira yang mau ditambahin? Dan kita memanajemen waktu itu agar segala pekerjaan atau aktivitas kita boleh berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, bagus. Ya, bagus sekali Eri ya. Nah, jadi sudah kita ketahui bersama bahwa manajemen waktu itu kayak perencanaan, pengelolaan waktu ya, di mana tujuannya itu supaya pengelolaan ataupun perencanaan waktu kita itu bisa berjalan dengan baik atau tercapai gitu ya. Nah, jadi Bapak mau menanya kepada anak-anak kami, ya kan, apakah sudah bisa memanajemen waktunya dengan baik, atau kira-kira kalau misalnya ada yang belum bisa memanajemen waktunya dengan baik, apa kendala atau apa hambatan yang dihadapi selama ini? Ayo, saya persilahkan sama anak-anak kami, kira-kira ada tidak hambatan atau masalah dalam memanajemen waktu, gitu kan? Siapa kira-kira? Pak, Ya, Agustinus. saya nggak bisa menyusun jadwal saya itu Pak untuk membagikan waktu dalam pekerjaan Pak untuk belajar. Oh iya, Agustinus teman kita yang satu ini nggak bisa menyusun jadwal ya kan, dalam untuk biar bisa lebih teratur dalam proses belajarnya. Nah, kira-kira tanggapan dari teman-teman yang lain ini, kenapa ini bisa Agustinus teman kita ini bisa seperti ini? Tadi saya Pak, Ya, saya silakan. mencoba mau nanya dulu teman saya Agustinus, kenapa tadi tidak bisa menyusunnya? Apakah sudah pernah dilakukan Pak Agustinus? Belum Bu, saya belum pernah buat karena banyak kegiatan saya di rumah itu. Oh, jadi belum pernah dibuat ya? Iya, Kalau saya, makanya nggak tahu Bu. oh ya, jadi belum pernah ya. Kalau saya dulu guru saya dari SMP pun pernah juga buat supaya kita membuat misalnya jadwal kita atau schedule kita mulai dari kita bangun sampai kita kembali tidur lagi nanti. Misalnya kita membuat di satu buku misalnya setiap harinya, misalnya kita tuliskan kembali aktivitas kita itu Agustinus. Misalnya bangun, lalu selesai bangun baru kita mandi, kemudian makan, berangkat ke sekolah, kemudian di sekolah juga time-nya itu kita tuliskan juga
sampai kita les, kita apa, sampai kembali itu sore sampai malam kembali tidur kita tuliskan aja gitu. Oke, makasih teman masukannya untuk saya. Iya. Baik, itu tadi tanggapan ataupun masukan dari teman kita Roida. Nah, tadi kan Agustinus sudah menyatakan hambatan yang dihadapin gitu ya. Dari anak-anak kami yang lain, kira-kira ada hambatan yang dialami dalam memanajemen waktu sehingga segala kegiatan atau rencana yang mau kita kerjakan itu tidak berjalan dengan baik. Saya, Apakah ada? Pak, Iya, Dewi. kurang tidur, Pak. Kurang tidur ya. Iya, Pak. Oke, ada teman lain menanggapi mengenai Dewi, katanya dia susah manajemen waktu karena kurang tidur gitu kan. Nah, Saya Pak, ya Eri silakan. Dewi, kenapa kamu kurang tidur? Apa aja pekerjaan di rumah? Membantu orang tua, teman. Oh, membantu orang tua. Iya. Jadi saya mau bertanya dulu ya Dewi ya, karena ini kan kamu kurang tidur. Emang jam berapa kamu tidurnya? Saya tidur jam 9. Jam 9 bangunnya? Bangunnya jam 6. Kalau menurut saya sih kalau tidur jam 9 bangun jam 6 ya luar biasa lah ya. Terkecuali kalau tidurnya larut malam bangunnya jam 6 kemudian harus kerja di rumah lagi, bantu orang tua, kemudian baru ke sekolah. Oh, saran saya sih kamu sebenarnya bukan kurang tidur tapi kelebihan tidur. Jadi Dewi mungkin bisa gini loh, lebih mengoptimalkan jam tidurnya, jangan sampai kelamaan tidur. Kalau jam 9 tidurnya, bangunnya kalau memang harus sibuk membantu orang tua, bangunnya bisa jam 5, kemudian kerja. Jadi kamu juga nggak akan terlambat datang ke sekolah. Seperti itu pendapat saya, Dewi. Iya, terima kasih ya, teman. Ya, Pendapatnya. Dari Maya ada? Saya mau nanggapin yang Pak Agustinus tadi ya, Pak ya. Iya, Agustinus ya. Susah bagi waktu ya, Pak. Susah bagi waktu ya. Jadi kalau menurut saya kalau kita susah bagi waktu itu kita tentukan aja prioritas kita yang pertama apa yang harus kita lakukan gitu. Berurut. Jadi kalau pagi itu apa yang harus kita buat dulu itu yang kita kerjakan, kita buat jadwal yang teratur gitu. Itu aja Pak kalau dari saya. Terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih Maya, Eri, dan Roida juga atas masukan-masukan kepada temannya. Dan juga terima kasih untuk Dewi dan Agustinus telah mengungkapkan hambatan ya atau kendala kira-kira kenapa tidak bisa memanajemen waktu gitu ya. Nah, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh teman kita Maya, Roida, dan Eri untuk kira-kira apalah yang harus kita lakukan, ya kan? Jadi kesimpulan apa kira-kira yang bisa kamu ambil Agustinus dan Dewi dalam menangani kendala yang kamu hadapi? Oke, baik Pak. Atas tadi masukan yang disampaikan oleh teman saya Roida dan juga teman saya Maya dalam membuat jadwal tadi itu penyebabnya saya bisa membuat jadwal pribadi sehingga saya tetap aktif kembali lagi Pak dalam kegiatan saya, bisa terjadwal dan tersusun mulai dari pagi sampai kegiatan-kegiatan sekolah itu berjalan dengan baik Pak. Baik, terima kasih Agustinus. Kalau Dewi? Oh, yang saya dapatkan dari teman-teman, saran dari dari Eri tadi, untuk kedepannya saya akan membuat jadwal waktu. Oke, membuat jadwal ya. Iya Pak. Nah, oke, baik. Jadi kesimpulan yang bisa diperoleh Agustinus dan Dewi tadi sudah diutarakan. Nah, saya merasa kalau misalnya kita sudah melaksanakan saran-saran dari teman-teman kita yang tadi gitu ya, nah pasti kan ada manfaatnya ya. Iya, Ada Pak. manfaat bisa memanajemen waktu itu dengan baik. Menurut anak-anak kami boleh
diutarakan apa kira-kira manfaat kalau misalnya kita bisa memanajemen waktu dengan baik secara berurutan. Mungkin boleh dimulai dari Roida. Manfaatnya artinya waktu kita tidak terbuang sia-sia untuk hal yang sia-sia gitu Pak. Misalnya kebanyakan di luar, kebanyakan bermain, jadi nggak terbuang gitu Pak waktunya gitu. Oke, ya baik. Terima kasih Roida. Eri, gimana Eri? Manfaatnya Pak, segala pekerjaan atau rencana yang telah kita buat boleh berjalan sebagaimana mestinya dan waktu kita juga lebih berkualitas. Seperti itu Pak. Baik, bagus sekali. Terima kasih Eri. Maya, gimana Maya? Jadi manfaatnya Pak, kita lebih teratur Pak menjalani segala aktivitas itu lebih teratur. Tidak ada satupun yang terlewatkan Pak. Apa yang penting sudah terarah Pak. Gitu. Jadi semua teratur. Itu aja Oke. Pak. Ya, baik. Terima kasih Maya. Dewi? Manfaat manajemen waktu bagi saya Pak untuk mengurangi stres Pak. Mengurangi stres ya. Iya Pak. Mungkin kalau misalnya gak kita susun secara rapi jadwal kegiatan kita, jadi tambah pikiran kita. Kira-kira begitu ya Dewi ya? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Dewi. Agustinus gimana? Ya Pak, menurut saya Pak, manfaatnya memanajemen waktu ini Pak, membuat kita itu menjadi lebih teratur Pak, dan lebih rapi dalam kehidupan kita sehari-hari Pak, sehingga bisa kita itu mengerjakan tugas kita pas waktu Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya baik. Jadi terima kasih untuk pendapatnya, saran-saran, masukannya dari anak-anak kami. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan kita memanajemen waktu, pasti kita akan memperoleh hasil yang baik ya. Artinya kegiatan yang kita rencanakan pasti siap semua karena sudah kita susun dengan rapi, teratur gitu ya. Dan juga yang kita inginkan itu bisa berjalan dengan baik, ya kan? Nah, untuk langkah-langkahnya seperti tadi yang kita simpulkan, kita diskusikan bersama, itu yang pertama pasti kita harus komitmen dulu gitu kan. Kemudian kita harus bisa menetapkan prioritas, mana kira-kira yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian apa yang mau kita lanjutkan untuk berikutnya, ya kan? Dan tatkala penting itu kita harus membuat jadwal harian, ya kan? Membuat jadwal harian. Jadi kita bisa mengevaluasi apa-apa saja yang sudah kita laksanakan, yang belum kita laksanakan, sehingga segala kegiatan yang kita susun itu, yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Nah, jadi Bapak sangat berharap untuk anak-anak kami segala yang kita diskusikan saat ini itu bisa kita laksanakan ya. Jadi supaya kita terbiasa dalam memanajemen waktu, ya kan, membuat jadwal gitu. Nah, jadi kira-kira untuk saat ini kegiatan juga akan segera berakhir, ya kan, segera berakhir. Nah, Bapak coba mau minta dulu apa kira-kira pesan dan kesan dari anak-anak kami dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, dan apa langkah yang harus kamu lakukan, ya. Artinya kita tadi sudah membahas manajemen waktu, ya kan? Apa yang harus kamu lakukan dalam manajemen waktu dan kira-kira kapan itu harus kamu perbuat atau kamu laksanakan. Begitu ya. Jadi tadi saya minta pesan dan kesan mengikuti kegiatan ini, dan setelah mengikuti kegiatan ini apa upaya atau langkah kamu dalam memanajemen waktu ini. Dipaham mana ya? Oke Maya, silakan Maya. Suaranya Maya masih di unmute. Nah. Kalau kesannya Pak, saya jadi banyak tahu Pak gitu bahwa manajemen waktu itu penting dan itu harus dilakukan gitu Pak ya, ada manfaatnya buat saya. Kalau pesannya ya untuk saya, untuk teman-teman ya mulai dari sekarang kita kalau bisa buat manajemen waktu untuk kita, buat jadwal, buat aturan untuk waktu kita, untuk diri kita gitu ya, Pak. Nah, itu
Itu kesan dan pesannya Pak. Kalau selanjutnya ya ke depan saya ya akan segera membuat jadwal untuk diri saya gitu. Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Maya. Agustinus, kira-kira nak gimana? Baik Pak, dengan kegiatan kita hari ini Pak, kita belajar dengan manajemen waktu ini yang disampaikan Bapak, sehingga terbentuklah kami juga bagaimana cara-cara untuk membuat jadwal sehingga kegiatan kami itu berjalan dengan baik, sehingga kami tetap untuk belajar dengan teratur. Nah, sebagai pesan saya di sini Pak, bagaimana kalau ke depannya nanti Pak bisa kita ikuti kegiatan ini Pak, sehingga nanti kami lebih ada semangat lagi Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Agustinus dan juga sarannya tadi ya, pasti akan ada kesempatan waktu kita buat lagi kegiatan ini ya, kita evaluasi bersama-sama gitu ya. Oke, Agustinus sudah, siapa lagi? Dewi? Saya Pak, Oh ya, Eri, silakan Eri. ya, kesan saya mengikuti kegiatan ini saya sangat bahagia sekali, sangat senang Pak, karena materi ini mengingatkan saya akan segala kelalaian saya dalam memanajemen waktu selama ini. Jadi itulah kesan saya pada pertemuan kita kali ini. Kemudian pesan saya semoga ke depannya Bapak tidak bosan-bosannya memberikan layanan bimbingan kepada kami agar kami juga selalu bisa memanajemen waktu kami dengan baik. Kemudian Pak, mungkin satu pelaksanaan manajemen waktu ini mungkin akan sesegera mungkin akan saya buat untuk kemudian saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Sangat bagus sekali ya pemaparan dari Eri. Semoga rencana atau tindakan yang dilakukan Eri bisa berjalan dengan lancar ya Eri ya. Oke, kemudian Roida. Saya juga sangat setuju dengan teman-teman yang lain ya Pak ya, bahwa senang sekali bisa dalam kegiatan ini, banyak sekali manfaatnya saya temukan Pak, terutama di dalam manajemen waktu. Artinya saya lebih dapat nanti untuk membuat jadwal saya secara teratur. Ketika saya sudah membuat jadwal teratur itu nanti otomatis hidup saya lebih terarah gitu Pak. Jadi waktu saya pun tidak terbuang sia-sia. Jadi saya sangat senang sekali Pak dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, dan semoga juga kami untuk selanjutnya diberikan juga lah kegiatan yang seperti ini Pak. Kiranya Bapak tidak bosan-bosannya gitu ya Pak ya. Kemudian dengan segala hambatan tadi Pak, dari kegiatan ini saya pikir saya akan melaksanakan semua tadi Pak, apa yang saya jadwalkan tadi Pak. Jadi saya melakukan jadwal itu tidak menunda-nundanya lagi. Jadi saya akan pasti melakukannya. Itu Pak. Terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih Roida. Ya, Pak. Selanjutnya Dewi ya. Iya Kira-kira Pak. apa Dewi? Setelah dengan kegiatan ini saya sangat senang Pak. Jadi saya bisa mengatur waktu saya. Contohnya tadi Pak, karena tidurnya maksudnya membantu orang tua itu kan terlalu lama tidur, mungkin karena malas gitu ya Pak ya. Jadi di sini saya sangat senang dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa mengatur waktu saya Pak. Baik, terima kasih Dewi. Ya, jadi untuk anak-anak kami, terima kasih atas pendapatnya, pesan-kesannya, dan juga tindak lanjut ya yang akan kalian laksanakan. Nah, mudah-mudahan Bapak juga berharap untuk tindak lanjut yang telah kalian utarakan tadi bisa terlaksana dengan baik ya, dan semoga nanti kita ada kesempatan lagi untuk bertemu, kita bisa evaluasi bersama tentang kegiatan kita ini bagaimana hasilnya gitu kan. Nah, jadi untuk terakhirnya Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak kami atas kehadiran kalian dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa lagi untuk menutup pertemuan kita hari ini. Silakan yang mimpin doa, Maya boleh? Boleh Pak.
Teman-teman, karena kegiatan kita ini sudah selesai, ada baiknya kita mengakhirinya dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Maya. Demikianlah anak-anak untuk kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Ya, untuk kedepannya semua kita ada waktu untuk bertemu kembali. Dan akhir kata saya ucapkan kepada anak-anak kami terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pagi, Pak. Pak. Roida.